Mengapa mereka ingin menduduki struktur penting di Amerika? Dengan keberhasilan orang-orang Yahudi melakukan integrasi di Amerika, dengan mendapatkan banyak hak istimewa dan pengaruh serta menempati sebagian besar struktur kekuasaan Amerika, mereka merasa aman, kemudian menggunakan Amerika sebagai basis ideal restorasi Zionisme. Zionisme awalnya adalah sebuah gerakan politik, yang kemudian berkembang menjadi sebuah ideologi. Jadi, Zionisme adalah ideologi dan politik orang-orang Yahudi yang menginginkan bangsa Yahudi kembali ke Sion, untuk mendirikan negara Yahudi dan menjalankan kedaulatan bangsa Israel. Namun, di balik ideologi Zionisme juga memiliki gagasan ekstrim dalam menghadapi kelompok lain yang dianggapnya sebagai pembangkang. Maka, ketika gerakan Zionisme memiliki konflik kepentingan dengan kekuatan di Asia, Timur Tengah dan Eropa, orang-orang Yahudi akan menggunakan pengaruh dan kekuasaan mereka di AS, dengan melalui kekuatan yang dimiliki AS, kemudian menyerang dan menghancurkan mereka yang dianggap pembangkang. Hal ini berkaitan dengan gagasan Zionisme, ketika mereka bersatu untuk membantai kelompok lain, ketika dianggapnya sebagai pembangkang, dan gagasan Zionis yang ekstrim dan menakutkan ini, masih berlanjut hingga saat ini. Beberapa pihak menilai gagasan Zionisme yang ekstrim tersebut, lahir dari pemahaman Zionis terhadap persatuan dari peristiwa orang-orang Yahudi yang meninggal di kamp konsentrasi Nazi. Argumen ini tentu masuk akal, karena setiap kali orang berbicara tentang penderitaan orang-orang Yahudi selama Perang Dunia II, orang tentu akan berpikir tentang Nazi, dan kebijakan rasisme Nazi lah yang menyebabkan kematian 6 juta orang Yahudi. Untuk sejarah peristiwa itu benar, dan tentu tidak ada keraguan. Akan tetapi, di dalam menilai suatu peristiwa, tentunya orang juga harus menilai aspek-aspek lain, yang berkaitan perjalanan sebelum terjadinya suatu peristiwa. Begitu juga, dalam hal konteks Zionisme, bukan orang Yahudi ya, tentu orang perlu mulai dari lahirnya Zionisme sampai dengan masa berkuasa Nazi di Jerman. Berdasarkan historis, munculnya Zionisme berawal dari Kongres pertama Zionis di Basel, Swiss pada tahun 1897 yang dicetuskan oleh Theodor Herzl, yang mana pada kongres tersebut, menetapkan dan mendirikan negara bagi bangsa Yahudi, dengan gagasan sebuah negara yang benar-benar terpisah dari suku lain, dan hanya berisi orang-orang Yahudi dan harus yang berdarah murni Yahudi, ditambah dengan rasa superioritas sebagai umat pilihan Tuhan. Singkatnya, di masa Hitler mulai berkuasa, Zionisme dan Nazisme membentuk kerjasama, seperti Perjanjian Havara, yang ditandatangani resmi oleh Kongres Zionis Dunia. Juga ada pihak yang dapat mengibarkan bendera Zionis, yang satu-satunya bendera yang boleh dikibarkan di Jerman setelah bendera swastika, hingga seorang tokoh penting SS Nazi Adolf Eichmann menghadiri Kongres Zionis Dunia. Dan kerjasama berlanjut sampai pada tahun 1938, dengan mengirim lebih dari 100.000 Zionis ke Palestina dengan sebagian mendapat pelatihan militer. Menimbang Adolf Hitler yang antisemit, bagaimana seorang tokoh penting SS Nazi Adolf Eichmann bisa begitu dekat dengan Zionis? Siapa pihak yang dapat mengibarkan bendera Zionis, yang satu-satunya bendera yang boleh dikibarkan di Jerman setelah bendera swastika? Apa yang telah menjadi motivasi dan landasan kerjasama kedua pihak? Pertanyaan-pertanyaan tersebut tentu sangat menarik. Jika tertarik, nanti akan dibahas pada sesi khusus. Oke, lanjut, kesimpulannya, Zionisme lahir tahun 1897, dengan gagasan dalam membangun negara nasionalis, yang didasarkan pada kemurnian ras. Kedua, Adolf Hitler berkuasa pada tanggal 30 Januari tahun 1933, jadi ada perbedaan hampir 36 tahun, artinya, Zionisme sudah ada sebelum Holocaust. Bahkan, dapat disimpulkan bahwa gagasan ekstrim tersebut kemungkinan besar sudah tumbuh dari sejak awal lahirnya Zionisme. Jadi, terkait argumentasi bahwa gagasan ekstrim Zionisme lahir berawal dari kamp konsentrasi Nazi, tentu tidak tepat. Oleh karena itu, dengan melihat dan menilai beberapa aspek lain dalam proses perjalanan suatu peristiwa, orang akan dapat melihat banyak hal, dan mungkin saja, aspek lainnya adalah sesuatu yang untuk mengaburkan sesuatu rencana yang sama jahatnya dengan Nazi. Intinya, itu sekilas tentang Zionisme, dan gerakan Zionis yang dimulai pada tahun 1897 telah berhasil pada tahun 1948, dan Israel telah menjadi negara berdaulat di Palestina, yang secara resmi diakui oleh PBB, dengan Zionisme adalah ideologi nasionalnya. Demikian gambaran sekilas tentang awalnya Zionisme. Sejauh mana orang-orang Yahudi AS dapat mempengaruhi terhadap kebijakan Amerika, perang mana yang akan dapat membuat Israel ketakutan? Kita lanjut ke part 3.